Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang ke kandang Real Madrid pada matchday terakhir grup D Liga Champions pada Rabu 8 Desember 2021 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Madrid dan Inter sama-sama sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Namun duel ini masih tetap krusial, sebab ini akan menentukan siapa di antara mereka yang berhak finish di posisi teratas. Madrid dan Inter berada dalam form optimal. Mereka sama-sama tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir di semua ajang. Terkini Madrid menumbangkan Real Sociedad 2-0 di La Liga, sedangkan Inter membungkam AS Romanya Jose Mourinho 3-0 di Serie A. Namun Madrid dibuat cemas. Kemenangan atas Sociedad harus mereka bayar dengan cederanya sang bomber Karim Benzema. Madrid hanya perlu mengincar hasil imbang untuk memastikan diri jadi juara grup D. Sementara itu, jika Inter ingin menyalip Madrid, pilihannya hanya satu. Mereka harus menang di Bernabeu. Inter yang selalu kalah dalam 5 lawatan terakhir ke Spanyol bakal mengincar kemenangan setelah matchday 1 kalah 0-1 di Giuseppe Meazza oleh gol tunggal Rodrigo. Stefan De Vrij dan Lautaro Martinez telah fit untuk pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid besok. Martinez melewatkan kemenangan atas Giallo Rossi di akhir pekan karena mengalami kelelahan otot yang membuatnya harus beristirahat, dan Simone Inzaghi memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Namun melawan Real, pemain berusia 24 tahun itu kemungkinan akan siap untuk kembali bermain sejak awal bersama Edin Dzeko di lini depan. Sementara itu, Stefan De Vrij akan kembali dari cedera setelah absen dalam pertandingan Inter sejak jeda internasional. Meskipun masih harus dilihat apakah pemain Belanda itu akan tampil bermain sejak awal. Simone Inzaghi akan mempertahankan sebagian besar skuadnya yang diturunkan saat melawan Roma akhir pekan kemarin untuk menghadapi Madrid di Bernabeu besok. Pelatih Inter Simone Inzaghi berbicara kepada media dalam sebuah konferensi pers pra-pertandingan terkait duel pamungkas fase grup Liga Champions dini hari nanti. Meski telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, namun Inzaghi bertekad membawa Inter finish di posisi teratas. Ini merupakan pertandingan yang penting bagi kami. Kedua tim sudah dipastikan berada di babak 16 besar. Namun kami ingin lolos di posisi teratas, ujar Inzaghi seperti dilansir dari laman resmi Inter. Kami telah menunjukkan performa yang bagus pada pertandingan pertama di awal musim, tapi itu belum cukup. Pada pertandingan besok kami harus menunjukkan penampilan yang lebih ekstra. Inter dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak pelatih Simone Inzaghi hingga 2025. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, bahwa kinerja yang dilakukan Inzaghi dalam 6 bulan ini sudah sangat mengesankan meski skuad kehilangan beberapa pemain kunci. Oleh karena itu, klub siap menyodorinya kontrak jangka panjang. Inzaghi bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas kemarin dalam kesepakatan kontrak hanya berdurasi 2 tahun atau berlaku hingga Juni 2023. Namun mantan juru taktik Lazio itu telah membuat Inter terkesan dan semakin yakin bahwa dia adalah sosok yang sangat tepat untuk menjadi pewaris Antonio Conte di musim-musim mendatang. Pertemuan tentang perpanjangan kontrak kemungkinan akan berlangsung menjelang musim panas mendatang atau paling cepat pada bulan Maret 2022. Inzaghi saat ini mengantongi gaji sebesar 4 juta euro per musim. Inter bersedia untuk menawarinya kontrak baru dengan kenaikan gaji menjadi 6 juta euro per musim.
Inter tak khawatir dengan minat Barcelona untuk mendatangkan kiper Ajax Andre Onana karena Nerazzurri sangat yakin bahwa Onana akan terbang ke Milan untuk menaikkan kontrak dengan mereka. Inter sebelumnya sudah mencapai kata sepakat dengan Onana. Nantinya sang kiper akan diikat dengan kontrak berdurasi 4 tahun di Inter. Ia akan digaji sebesar 3 juta euro per musim. Jadi ia hanya tinggal menunggu waktu untuk pindah ke Inter. Menurut laporan dari Calcio Mercato bahwa minat Barca untuk mendatangkan kiper asal Kamerun itu memang benar adanya. Namun Inter optimis Onana tidak akan mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat, sehingga ia akan diperkenalkan sebagai rekrutan baru Beniamata pada Februari 2022 dengan status sebagai free agent. Bek sayap Inter Ivan Perisic berkomitmen penuh untuk Nerazzurri, terlepas dari situasi kontraknya saat ini dan ingin memberikan segalanya untuk klub. Berbicara kepada Sport Mediaset, pemain Kroasia itu menegaskan bahwa dia akan melakukan segalanya untuk berkontribusi untuk tim ini. Kesepakatan Perisic saat ini akan berakhir pada akhir Juni 2022, tetapi tampaknya masih ada jarak antara dia dan klub sebelum kemungkinan kesepakatan tentang perpanjangan tercapai. Terlepas dari apakah Perisic memutuskan untuk melanjutkan masa depannya di Nerazzurri musim panas mendatang, bagaimanapun juga dia akan terus melakukan semua yang dia bisa untuk membantu tim menang selama dia masih mengenakan seragam Nerazzurri. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kontrak baru. Besok pertandingan penting menanti kita, mari kita lihat dalam beberapa minggu. Saya masih memiliki 6 bulan tersisa di kontrak saya dan saya akan memberikan segalanya sampai hari terakhir. Saya hanya berharap Inter menang. Striker baru Inter Edin Dzeko sukses memimpin Nerazzurri ke periode performa yang hebat. Sementara pria yang digantikannya masih berjuang untuk beradaptasi dengan klub barunya, menurut laporan dari Corriere dello Sport. Media yang berbasis di Roma tersebut membandingkan pencapaian kedua striker tersebut sejauh musim ini. Lukaku adalah pemain vital bagi Inter selama 2 musim terakhir. Menjadi pencetak gol dan assist terbanyak di Inter dalam perjalanan menuju Scudetto musim lalu. Ketika pemain Belgia memutuskan untuk menerima tawaran mewah untuk bergabung dengan tim Liga Primer, ada banyak kekhawatiran bahwa serangan Nerazzurri dapat menurun karena ketidakhadirannya. Tetapi Edin Dzeko yang direkrut dengan biaya sangat murah dari Roma menunjukkan pengalaman dan kualitasnya di Serie A sejauh ini. Pemain berusia 35 tahun itu telah menjadi bagian penting skuad Nerazzurri di bawah pelatih Simone Inzaghi. Pemain asal Bosnia itu telah mengantongi 8 gol di Serie A sejauh musim ini dan 3 di Liga Champions, memimpin tim dalam hal mencetak gol. Sementara itu Lukaku kesulitan di Stamford Bridge dan telah absen mencetak gol sejak September, sebagian karena absen karena cedera. Terlepas dari kontribusi individu Dzeko di Inter, kedatangannya juga menandai perubahan gaya bermain Nerazzurri. Karena tim terlihat memainkan permainan berbasis penguasaan bola yang lebih sabar dibandingkan dengan pendekatan langsung yang dilakukan dengan Lukaku yang memimpin lini depan. Pemain Belgia itu benar-benar mematikan sebagai penyerang, tetapi dengan Dzeko di tim, kualitas menyerang dari semua pemain di setiap lini lebih meningkat. Nerazzurri memiliki 14 pencetak gol yang berbeda di Serie A dan 17 di semua kompetisi, salah satu yang terbaik di Eropa sejauh musim ini.